akan ditabiskan menjadi diakon, dipersilakan tampil ke depan. Frater Mario de Jesus CSC. Saya hadir. Frater Martino de Forest CSC. Saya hadir. Bapak Uskup yang terkasih, Bunda Gereja yang kudus memohon agar Bapak Uskup berkenan menabiskan saudara-saudara kita ini untuk jabatan diakonat. Menurut penilaian umat dan menurut pertimbangan orang-orang yang diserahi tugas membimbing mereka dalam hal ini, maka saya dapat memberikan kesaksian bahwa saudara-saudara kami ini layak ditabiskan menjadi diakon. Dengan bantuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk menerima martabat diakon. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, dari saudara yang terkasih, dalam susunan hierarki Gereja Katolik atau kepemimpinan Gereja Katolik ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah diakon, tingkatan yang kedua adalah imam, yang ketiga adalah uskup. Jadi diakon yang akan ditabiskan nanti adalah jenjang dari ketiga tingkat hierarki itu. Nanti setelah diakon ditabiskan jadi imam, dan imamat penuh ada pada tarikan episkopat, tarikan uskup. Tugas diakon sederhana, ya, kalau konkretnya dan kenyataan sekarang banyak tugas diakon sudah diambil alih oleh pro diakon. Tugas diakon pertama-tama dalam bidang liturgi, ya. Liturgi atau liturgi, misalnya waktu pastor bisa membaca kitab suci, melayani altar dan sebagainya, dan juga melayani sakramen sakramental, berkat perkawinan, ada orang meninggal dikuburkan dan sebagainya. Yang kedua, berhubungan dengan karya kasih, karya amal. Misalnya baru-baru ini meletus Gunung Lewotobi di NTB, mengumpul pakaian atau makanan dan sebagainya. Ini sebetulnya tugas diakon. Tapi lebih dari itu, bagi saya, karena ini jenjang pertama dalam tingkatan hierarki gereja, arahnya adalah melayani gereja keseluruhan. Tadi kita mendengar dalam Injil bahwa Yesus menekankan kasih, dan Yesus mengatakan, karena Allah mengasihi saya, maka saya mengasihi kamu. Pertanyaan, kalau seorang diakon pertama-tama harus yakin bahwa dia dikasih Allah. Seorang anak yang mengalami penyiksaan di keluarga, merasa tidak dikasih oleh ayah ibunya, akan membekas dalam hidupnya sehingga tidak mungkin atau tidak gampang dia mencintai hati orang lain. Jadi bagi saya kata kunci supaya seorang diakon bisa melaksanakan tugasnya, yakinlah bahwa Tuhan mencintai dia. Orang yang dicintai Tuhan tidak selalu hidupnya enak. Maria sangat dicintai, tapi sejak dia mendapatkan berita akan melahirkan Yesus sampai dia menjadi kaki Yesus, secara akal sehat Maria menderita, tapi dia menjadi kuat karena dia mengatakan kalau memang ini kehendak Allah, menderita pun saya alami dan saya lakukan dengan bangga. Dan kata kunci kasih saya sangat perlu dimiliki seorang diakon dalam melayani meja, sabda, dan juga karya amal gereja. Dan apa kata kunci kasih? Salah satu ayat mengatakan,
salah satu bukti bahwa dia mencintai Tuhan adalah dia taat kepada Tuhan. Maka kalau ada kasih, taat pada pimpinan itu bukan taat pada pimpinan, tapi bentuk ungkapan saya taat pada Tuhan. Ya, jaga pimpinan saya ini mau pilih Tuhan, maka saya taat. Boleh berdebat, perintahnya cocok gak cocok, tapi dalam semangat ketaatan sebagai bukti mencintai Tuhan, mencintai atasan, itulah semangat yang harus dimiliki seorang diakon. Yang kedua, sangat jelas tadi mengatakan, kalau kamu mencintai orang lain, yang kamu tidak lagi saya sebut hamba, tapi sahabat. Hamba adalah kuli, orang yang sangat rendah dan sebagainya. Dan dalam pelayanan kita tidak boleh ada hamba. Kita hanya pelayan, dan yang kita layani ini saudara kita. Jadi kardinal itu pernah mengkritik kalau waktu kita buat surat gembala, mari kerja berdoa untuk mereka yang miskin. Kata mereka memisahkan kita dan seakan-akan mereka miskin, kita kaya. Maka kata yang bagus adalah mari kita berdoa, saudara-saudaraku yang miskin, saudara-saudaraku yang menderita, saudara-saudaraku yang mengalami kemalangan. Jadi istilah saudara itu diungkapkan bahwa menganggap orang lain itu bukan lagi hamba, bukan lagi orang sederhana, bukan lagi orang kecil yang kita statusnya di atas. Jadi banyak contoh-contoh. Saya sendiri jadi kuat karena saya merasa Tuhan mencintai saya. Kenapa saya tidak sakit-sakit? Sebab saya takut kalau Tuhan mencintai saya, buat saya sakit karena bisa tidur saja di rumah. Tapi makin sehat, saya makin dipacu untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi yang saya mau katakan, kasih itu contohnya diakon agar kedua diakon calon diakon agar hubungannya jiwa mereka dicintai oleh Tuhan dan dengan demikian bisa mencintai siapapun yang jalani. Dan salah satu semangat mencintai tidak lagi menyebut mereka itu hamba, tapi saudara. Jangan kita berdoa, mari berdoa untuk mereka yang miskin, mari berdoa untuk mereka yang menderita, mari berdoa untuk saudara kita yang miskin, saudara kita yang menderita, saudara kita yang